Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Ketua, Sekretaris, dan para anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia, Rektor dan para Wakil Rektor Universitas Indonesia, Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat Akademik Universitas Indonesia, Ketua, Sekretaris, dan anggota Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat Akademik Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Ketua, Sekretaris, dan anggota Dewan Guru Besar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, para dekan, wakil dekan, Ketua Departemen, Ketua Program Studi, staf mengajar, staf kependidikan, dan seluruh sivitas akademika di lingkungan Universitas Indonesia, para undangan, keluarga, serta hadirin yang saya muliakan. Pada hari yang bahagia ini, izinkan saya terlebih dahulu mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pengukuhan ini dapat terlaksana. Hadirin yang terhormat, perkenankan saya pada kesempatan ini menyampaikan pidato ilmiah saya dengan judul Arkeologi Kontemporer, sebuah alternatif untuk pengembangan arkeologi Indonesia. Arkeologi kontemporer lahir pada akhir 1990 adalah bidang baru dalam disiplin arkeologi yang merupakan interdisiplin dan bersinggungan dengan studi heritage, seni, etnografi, dan sejarah modern. Walaupun hadir pada akhir 1990, tetapi cikal bakalnya sudah ada sejak lama. Diawali pada tahun 1970-an dengan inovasi William Rache dengan proyek arkeologi sampah dan disambung dengan Richard Gold dan Michael Schiffer dan Rache sendiri dengan proyek Modern Material Culture yang merupakan bagian dari arkeologi baru di Amerika. Kemudian dilanjutkan oleh Victor Buckley dan Gavin Lucas dalam bukunya berjudul Archaeologies of the Contemporary Past. Dalam buku ini, Buckley dan Lucas menyampaikan bahwa arkeologi kontemporer dengan kemampuannya dapat mengungkapkan sesuatu yang tidak terkatakan, ada di luar yang dikatakan, di luar wacana. Dengan kata lain, arkeologi kontemporer dapat menghadirkan yang tidak hadir untuk menjangkau subaltern, memberikan suara kepada pengalaman-pengalaman lain, dan memberikan tantangan pada kebenaran sejarah yang sudah dibangun. Selama ini, arkeologi di Indonesia belum memperhatikan arkeologi kontemporer yang mengkaji material culture yang dekat dengan kita. Pada kenyataannya, kajian arkeologi terus berkembang ke berbagai arah dan menjadi tantangan bagi kita. Setelah pertentangan antara prosesual arkeologi dan post-prosesual arkeologi mereda, maka arkeologi lebih dekat dengan kajian material culture yang tanpa dibatasi waktu. Arkeologi kontemporer juga tidak lagi berkiblat kepada teks, tetapi kembali pada benda masa kini. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan isu-isu yang ada dalam kontemporer arkeologi. Menurut Alfredo González Ruibal, dalam arkeologi masa lalu, kontemporer ada 5 isu besar, yaitu kehidupan keseharian, konflik, dictatorship dan kekerasan, dalam human rights, industri reruntuhan, dan sampah. Berbicara kehidupan keseharian, yang dibicarakan dalam kehidupan keseharian antara lain adalah tentang kehidupan manusia yang lebih dalam, seperti yang dilakukan oleh Buckley dan Lucas terhadap rumah yang milik pemerintah di Inggris yang ditinggalkan oleh seorang ibu dengan 2 anak. Hasil penelitian dapat mendokumentasikan berbagai hal yang sangat privat tentang kehidupan yang menyedihkan yang dialami ibu dan kedua anak-anaknya. Kesimpulan para arkeolog bahwa rumah ini ditinggalkan karena ingin menghindari dari kekasihnya yang pencandu heroin. Selain hal ini, kontemporer arkeologi juga membahas mengenai asimetris dan ketidaksamaan, terutama tentang tunawisme yang dilakukan baik di Amerika dan Inggris. Termasuk dalam kajian ini adalah tentang kelompok-kelompok subaltern seperti pekerja migran dan pekerja tambang telah menarik perhatian para arkeolog. Penelitian arkeologi mengenai tunawisme dilakukan oleh Zimmerman dan Welf di Indianapolis dengan mengamati material culture
lanskap budaya, serta perilaku. Hasil penelitian arkeologi tunawisma dapat memberikan masukan bagi kebijakan pemerintah dan donatur. Bagaimana sebaiknya memberikan bantuan seperti makanan kaleng, baju, dan sepatu serta alat-alat kebersihan seperti sikat gigi dan pasta gigi diberikan kepada mereka, agar benar-benar dapat digunakan dan bermanfaat, karena dari penelitian benda-benda ini banyak yang dibuang atau ditinggalkan. Demikian pula ketika pemerintah melakukan pembersihan terhadap tempat tinggal mereka untuk tidak serta-merta menyita barang mereka karena ada dari mereka penderita HIV dan menyimpan obat HIV-nya bersama dengan barang-barang lainnya. Penelitian arkeologi tunawisma dapat memahami dan membantu masalah-masalah sosial masa kini. Yang kedua adalah konflik modern. Kajian arkeologi tentang konflik pada masa modern berkembang pada masa-masa kini. Dimulai dengan arkeologi medan perang dan perang dunia, pertama telah menjadi kajian yang relevan dalam pengembangan bidang ini. Pengalaman-pengalaman para prajurit yang berperang di dalam parit, di benteng, benda-benda memori, grafiti menjadi perhatian arkeologi medan perang. Perkembangan selanjutnya adalah mengkaji Great Arab Revolt, yaitu peperangan negara-negara Arab melawan kekuasaan kerajaan Ottoman pada masa Perang Dunia Pertama yang dimulai pada tahun 1916, dan Campo atau Prisoner of War Camp. Gabriel Mosenska telah melakukan penelitian yang mendalam tentang The British Home Front and the Blitz, yaitu peperangan antara tentara Inggris dan Nazi dengan meneliti tempat-tempat perlindungan serangan udara dan tentang pecahan peluru di situs Perang Dunia Kedua di Inggris yang dikoleksi oleh anak-anak dari rumah-rumah masyarakat yang telah dibom dalam Perang Dunia Kedua. Dalam hal ini, penelitian dilakukan Mosenska bersama masyarakat setempat sebagai proyek dari arkeologi publik. Dalam perang global yang dinamakan Perang Melawan Teror, para arkeologi telah melakukan penelitian tentang kamp penahanan dan dampak destruktif terorisme di New York dan bentuk-bentuk peringatannya. Arkeologi terorisme bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada tindakan kekerasan terorisme secara taktis dilupakan atau hanya memiliki interpretasi tunggal. Dalam hal ini, situs-situs terorisme dapat menjadi subjek penelitian arkeologi kontemporer. Tempat terjadinya serangan teroris dan sekitarnya dapat merupakan arena di mana berbagai respon terjadi, seperti rasa kebencian, pemahaman, penyesalan, resolusi, nasionalisme, dan moral diperdebatkan. Arkeologi penawanan atau pengasingan, atau arkeologi of the interment, yaitu sebuah praktek pengorganisasian budaya materi dan ruang untuk mengontrol dan membatasi pergerakan seseorang atau sekelompok orang. Situs ini biasanya dibatasi secara fisik, baik batas buatan manusia seperti tembok dan pagar, atau batas alam seperti sungai atau gunung. Tema kunci dari arkeologi pengasingan adalah gagasan tentang kamp, biasanya seperti kamp tentara berupa barak, kamp delta di Guantanamo Bay untuk POWs atau Prisoners of War Camp, bentuk pengasingan yang baru seperti penjara, sekolah, tempat pengasingan penderita kusta, biara, perkebunan dan perbudakan di Amerika Selatan, kamp tentara, bahkan rumah sakit. Isu ketiga adalah kediktatoran dan pelanggaran hak asasi manusia. Arkeologi yang berada di dalam kajian ini dinamakan arkeologi of dictatorship, arkeologi kediktatoran atau arkeologi represi. Kajian yang sudah dilakukan oleh Funani dan Zarakin sejak 2006 hingga 2009 di Amerika Latin, karena pada abad ke-20 banyak warga Amerika Latin yang menderita karena pelanggaran hak asasi manusia di bawah penindasan rejim militer. Untuk membasmi oposisi gerakan kiri, ribuan orang diculik, diinterogasi, dan disiksa oleh pasukan khusus yang terjadi di Guatemala, Meksiko, Argentina, Uruguay, Chili, dan Paraguay. Sehingga banyak korban hilang tanpa jejak yang dikenal dengan sebutan desaparecidos atau disappear. Berkaitan dengan kehadiran arkeologi kediktatoran di Amerika Latin, maka pada tahun 2003 didirikan Forensik Arkeologi yang diprakarsai oleh Asosiasi Forensik Antropologi Amerika Latin. Sebelum ini, pada tahun 1980, sekelompok mahasiswa kedokteran dan arkeologi yang telah mendapat pelatihan dari seorang antropolog forensik Amerika Serikat kemudian mendirikan Argentine Forensic Anthropology Team, yang tujuannya adalah untuk menemukan
dan mengidentifikasi korban kediktatoran militer Argentina. Menurut Rodney Harrison dan Esther Breithoff, asosiasi ini telah memberikan pelatihan-pelatihan kepada para arkeolog di negara-negara lain yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan di bawah rezim kekuasaan yang represif seperti Guatemala, Kolombia, Angola, Sierra Leone, Indonesia, Bosnia, dan Maroko, dan lain-lain. Menurut González Ruibal, arkeologi forensik jika diartikan sebagai ekskavasi tentang sisa tubuh manusia adalah terlalu sempit. Pengertian yang lebih luas adalah mendokumentasikan adegan suatu kejahatan dan merekonstruksi sebuah kisah dari temuan-temuan yang ada, berupa jejak-jejak dari sebuah desa yang dihancurkan, dari sebuah peperangan, sebuah rumah yang ditinggalkan, atau sebuah pabrik yang mengalami bencana industri. Pada rezim demokratik, kekerasan juga terjadi. Para arkeolog sudah menggali tubuh-tubuh para penambang yang melakukan mogok beserta keluarganya dan dibunuh oleh tentara Amerika di pertambangan Ludlow di Colorado. Kasus lainnya yang diteliti arkeologi adalah Camp Delta di Guantanamo, di mana tawanan perang diperlakukan tidak sesuai dengan perjanjian internasional. Isu keempat adalah industri. Arkeologi industri adalah salah satu arkeologi masa lalu yang dekat, yang telah berkembang dengan pesat. Selama ini, sisa-sisa reruntuhan industri yang berusia ratusan tahun tidak mendapat perhatian. Di Inggris, arkeologi industri mulai tumbuh pada tahun 1950-an, dan baru pada tahun 1950-an terintegrasi dalam arus utama arkeologi dan masuk dalam silabus di perguruan tinggi. Ada dua jenis yang dikembangkan, yaitu pertama, membuat interpretasi berdasarkan bukti fisik untuk memahami perilaku manusia pada masa lalu, terutama kehidupan para pekerja. Dan kedua adalah sebagai arkeologi yang bergerak dalam preservasi terhadap monumen-monumen industri di masa lalu yang biasa dinamakan heritage industry. Dalam kajian arkeologi industri telah terjadi fenomena baru, yaitu antara lain membicarakan tentang tenaga nuklir, teknologi ruang angkasa, energi terbarukan, pusat perbelanjaan, dan deindustrialisasi. Contoh yang menarik disampaikan Vilches dalam kajiannya tentang kota tambang nitrat di Chacabuco di Chili. Kota pertambangan ini ditinggalkan ketika industri nitrat dihentikan pada tahun 1938 yang kemudian pada masa rezim Pinochet dijadikan kamp pengasingan. Kajian ini memperlihatkan hubungan dan kelanjutan antara rezim pemerintahan liberal dan pemerintahan rezim diktator dalam sebuah ruang untuk bekerja menjadi ruang pengawasan. Isu kelima adalah reruntuhan dan sampah. Reruntuhan dari masa modern dan sampah juga merupakan materi dan tema kajian dari arkeologi kontemporer. Reruntuhan dari masa modern, proses kerusakan dan kehancuran telah menjadi perhatian baru. Studi sampah pada masyarakat industri adalah sebagai alat untuk memahami isu sosial yang berhubungan dengan masyarakat tersebut. Rache dapat menemukan bahwa benda-benda yang dibuang dapat memberikan gambaran yang berbeda dari yang dikatakan oleh masyarakat. Sebagai contoh, bagaimana penggunaan alkohol yang diteliti lewat proyek sampah dapat menjelaskan bahwa hampir 40 hingga 60% tidak tercatat dengan baik. Tantangan ke depan. Pemaparan saya tentang arkeologi kontemporer beserta kajian-kajiannya semoga dapat menjadi inspirasi kepada teman-teman dan para mahasiswa arkeologi untuk dapat mengembangkan berbagai kajian arkeologi masa kini. Karena melalui kajian ini, tuntutan arkeologi sebagai ilmu yang relevan dengan masa kini dapat terjawab. Melalui arkeologi terorisme, kita dapat ikut berperan untuk mempelajari dan memahami terorisme dan memetakan serta merekonstruksi rumah yang ditinggalkan mereka serta pola perilakunya berdasarkan material culture yang digunakan dan ditinggalkan. Dengan pendekatan arkeologi tunawisma, arkeologi dapat membantu memetakan tunawisma dengan berbagai permasalahan sosialnya. Dan melalui arkeologi pengasingan, arkeologi dapat mempelajari rumah sakit khusus COVID-19 dengan berbagai aspeknya, tentang apa yang terjadi di sana suatu hari nanti. Arkeologi kontemporer dapat menjadi alternatif tentang peristiwa yang sekarang terjadi dan memediasi masa kini dan menjaga agar memori tetap hidup. Pada akhir pidato pengukuhan ini, izinkan saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mengantarkan saya ke jenjang akademik yang sangat terhormat. Pertama, kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia,
yang telah mengangkat saya sebagai guru besar tetap dalam bidang ilmu arkeologi. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Rektor UI, Profesor Dr. Ari Kuncoro, SEMA, PhD, dan kepada Dewan Guru Besar UI yang dipimpin oleh Profesor Harkristuti Harkrishnowo, SAMA, PhD, yang telah mengukuhkan saya pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Profesor Dr. Renat Abdul Haris, Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Logistik, Ibu Vita Silvira, SEAK MBA ICA, Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi, Dr. Gigi Nurtami, PhD, SPOFK, Wakil Rektor Bidang SDM dan Aset, Profesor Dr. Insinyur Dedi Priyadi, DEA, Sekretaris Universitas, Dr. Agustin Kusumayati, MSc PhD. Terima kasih saya ucapkan kepada jajaran Senat Akademik UI sebagai Ketua SAU Profesor Nahrawi Jalal Nahrawi, MSc MPhil PhD, Sekretaris SAU Profesor Yudogiri Sucahyo, PhD, dan seluruh anggota Senat Akademik UI. Kepada seluruh teman-teman Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Ventura dan Administrasi Umum, periode 2014-2017 dan periode 2018-2021, saya ucapkan terima kasih untuk semua kegembiraan, kekompakan, dan dukungannya. Terima kasih saya ucapkan kepada Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Dr. Adrianus Lawrence Gerung, Waworuntu SSMA, yang telah mendukung saya hingga meraih jabatan ini dan telah memberikan waktu kepada saya untuk dapat melakukan kegiatan penelitian di sela-sela waktu sebagai Wakil Dekan. Terima kasih saya ucapkan kepada Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Kemahasiswaan, FIB UI, Suri Mariasih Gieti Tambunan, PhD, dan para manajer FIB UI atas dukungan dan kebersamaan yang terjalin sangat baik dan indah selama ini. Untuk seluruh unit SDM FIB UI, khususnya manajer SDM, Ibu Eliza Agustinelli, SSMA, saya ucapkan terima kasih atas semua perjuangan dan kerja keras yang diberikan untuk mengantar saya hingga sampai ke jenjang ini. Kepada seluruh Dewan Guru Besar FIB UI yang dipimpin oleh Profesor Dr. Agus Aris Munandar MHum, Sekretaris Dewan Guru Besar FIB UI Profesor Dr. Titik Puji Astuti SSMHum, saya ucapkan terima kasih untuk dukungan yang telah diberikan kepada saya untuk menduduki jabatan guru besar. Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh Senat Akademik FIB UI yang dipimpin oleh Profesor Dr. R. Cecep Eka Permana, SSMC, dan Sekretaris Dr. Ahmad Sujayadi, SSMHum. Kepada seluruh teman sejawat di Departemen Arkeologi FIB UI, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kegembiraan dan kasih sayang yang diberikan teman-teman kepada saya selama ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh ketua departemen dan ketua program studi serta teman sejawat dan para sahabat di FIB UI. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh kepala unit dan staf di FIB UI atas dukungan dan kerjasama yang baik selama ini. Kepada para mahasiswa arkeologi FIB, baik yang telah lulus maupun yang masih berkuliah, serta seluruh mahasiswa bimbingan saya ucapkan terima kasih atas dukungannya dan telah saling berbagi ilmu sehingga saya juga memperoleh pengetahuan dari Anda semua. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua orang tua saya terkasih, Bapak Marwoto Joyoswito dan Ibu Untasih Ranadipura, yang telah mendidik dan membesarkan saya serta memberi kasih sayang yang tiada terhingga. Kepada almarhum suami tercinta, Johan Teranggi, yang telah mendampingi dan mendukung segala cita-cita saya ucapkan terima kasih. Kepada anak-anak tersayang, Muhammad Pati Perkasa dan Jelita Permata, serta anak mantu tersayang Ica Afrianti, dan dua cucu tercinta, Gwen Agnia Malaika dan Savana Sky Malaika, saya ucapkan terima kasih atas pengorbanan dan pengertian, serta kasih sayang yang kalian berikan selama ini. Juga kepada kedua orang kakak tercinta, Nike Ratna dan Ria Dewi Soraya, serta adik tercinta Siswandono Sugeng, saya ucapkan terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini. Akhir kata, saya menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin yang saya muliakan, yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada acara ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.